Pernah nggak sih kamu merasa makin pintar makin sulit punya teman? Atau justru sering dicap sok tahu padahal niatmu cuma bantu jelasin sesuatu? Nah, kalau kamu merasa sering ngalamin yang kayak gitu, bisa jadi kamu terlalu cerdas untuk lingkunganmu. Berikut adalah 10 masalah sosial yang sering dialami orang cerdas. Yang pertama, kesepian. Orang cerdas sering merasa sendirian. Pemikiran mereka sering lebih jauh ke depan daripada orang lain. Di saat orang-orang masih mikirin gimana cara selesaikan masalah sekarang, orang cerdas ini udah mikir dampak jangka panjang dari keputusan yang bahkan belum dibuat. Akibatnya, mereka sering kesulitan untuk nyambung dengan orang lain dalam percakapan sehari-hari. Hasilnya, mereka jadi merasa terisolasi. Kadang, walaupun di tengah keramaian, mereka merasa seperti sendirian. Ironisnya, mereka tahu masalah ini, tapi susah banget buat keluar dari lingkaran. Yang kedua, beban ekspektasi yang tinggi. Ketika kamu dikenal pintar, kamu otomatis ditempelin label bisa segalanya. Orang di sekitar, baik keluarga, teman, atau bahkan atasan di tempat kerja, cenderung punya ekspektasi berlebihan. Padahal, sepintar-pintarnya orang, mereka tetap manusia yang punya batasan. Gak semua hal bisa dipecahkan dengan otak. Dan yang lebih berat lagi, ketika mereka gagal di satu titik, rasa bersalah yang muncul jauh lebih besar dari orang biasa, karena mereka terbiasa dianggap gak boleh gagal. Yang ketiga, sering dianggap arogan. Pernah ngalamin gak ketika kamu ngobrol sama orang cerdas dan merasa mereka kayak sombong atau arogan? Padahal mungkin gak ada niat begitu. Ini salah satu dilema terbesar orang cerdas. Karena pengetahuan mereka yang luas, mereka sering ngomong dengan keyakinan lebih. Dan bagi sebagian orang, ini terkesan kayak menyombongkan diri. Padahal, mungkin mereka cuma sedang menjelaskan fakta yang mereka tahu. Akhirnya, tanpa sadar, orang-orang mulai menjauh karena salah paham ini. Dianggap sok tahu, padahal niatnya cuma berbagi ilmu. Yang keempat, sulit menemukan teman selevel. Masalah selanjutnya adalah sulitnya menemukan teman yang benar-benar nyambung. Bukan berarti orang cerdas gak punya teman, tapi menemukan seseorang yang bisa benar-benar nyambung dalam hal pemikiran dan diskusi, itu tantangan besar. Mereka sering merasa diskusi dengan orang lain terlalu dangkal atau gak menantang. Akibatnya, mereka lebih memilih untuk menyendiri daripada terjebak dalam obrolan yang mereka anggap gak ada isinya. Ini yang bikin banyak orang cerdas jadi terlihat tertutup atau bahkan antisosial. Yang kelima, overthinking yang gak ada habisnya. Kepintaran sering datang bersamaan dengan kemampuan analisis yang tajam. Masalahnya, ini juga jadi bumerang. Orang cerdas cenderung overthinking alias memikirkan segala sesuatu terlalu dalam. Hal kecil bisa jadi besar di kepala mereka karena mereka memikirkan segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Ini bisa bikin mereka stres sendiri. Karena di saat orang lain bisa santai, mereka justru sibuk memikirkan skenario terburuk yang bisa terjadi. Yang keenam, terjebak dalam prokrastinasi. Percaya nggak, orang cerdas seringkali justru lebih mudah prokrastinasi atau menunda pekerjaan. Ini mungkin terdengar aneh, tapi alasannya simpel. Karena mereka tahu mereka bisa menyelesaikan sesuatu dengan cepat atau mudah. Mereka sering meremehkan waktu yang dibutuhkan. Akhirnya, mereka menunda-nunda sampai mendekati deadline. Dan ketika waktu hampir habis, baru deh mereka bekerja dengan kecepatan tinggi. Walau kelihatannya berhasil, tapi stres yang dihasilkan dari kebiasaan ini nggak main-main. Yang ketujuh, sering dianggap tidak emosional. Orang cerdas sering lebih mengandalkan logika daripada perasaan. Akibatnya, mereka dianggap dingin atau nggak peduli sama perasaan orang lain. Padahal, mereka bukannya nggak punya empati, tapi mereka lebih cenderung memprioritaskan solusi yang rasional. Ini yang sering bikin hubungan sosial mereka terganggu. Orang lain ingin didengar, ingin dimengerti secara emosional, sementara si cerdas justru sibuk kasih solusi. Yang kedelapan, kesulitan mengikuti normatif sosial. Norma sosial sering terasa seperti jebakan buat orang cerdas. Misalnya, mereka bisa mempertanyakan tradisi yang sudah lama ada atau aturan yang dianggap normal oleh masyarakat umum. Karena itu mereka sering dianggap nggak patuh atau melawan arus. Padahal buat mereka nggak ada gunanya mengikuti sesuatu yang nggak logis.
Ini sering bikin mereka bentrok sama orang-orang di sekitar yang lebih memilih untuk ikut aturan. Yang kesembilan, kesulitan mengambil keputusan. Karena bisa melihat terlalu banyak kemungkinan dan risiko, orang cerdas sering kesulitan dalam mengambil keputusan. Mereka terlalu mempertimbangkan semua aspek dan akhirnya malah bingung sendiri. Proses berpikir yang seharusnya membantu malah jadi beban. Kadang mereka harus memaksa diri untuk mengambil keputusan tanpa terlalu banyak berpikir, tapi itu gak mudah. Yang ke-10, merasa tidak pernah cukup baik. Terakhir, orang cerdas sering terjebak dalam perasaan gak pernah cukup baik. Karena mereka terbiasa mengejar kesempurnaan, mereka sering merasa hasil kerja mereka masih kurang. Padahal buat orang lain, itu udah lebih dari cukup. Ini yang bikin mereka jadi keras sama diri sendiri, dan terus merasa bahwa mereka belum mencapai potensi maksimal. Padahal, kadang mereka lupa untuk menghargai apa yang sudah mereka capai. Jadi, kalau kamu merasa mengalami salah satu dari 10 masalah sosial ini, ingat, kamu tidak sendirian. Tantangan ini memang nyata, tapi itu bukan berarti kamu harus menyerah. Pahami dirimu, hargai keunikanmu, dan terus kembangkan cara untuk berhubungan dengan orang lain tanpa mengorbankan siapa dirimu sebenarnya. Dengan pendekatan yang tepat, kamu bisa membangun relasi yang lebih bermakna dan menyalurkan kecerdasanmu untuk hal-hal yang positif. Untuk membantu kamu lebih memahami diri sendiri dan bagaimana dunia sosial bekerja, saya mau merekomendasikan buku ini. Buku ini akan membuka wawasanmu tentang kekuatan di balik introversi dan mengajarkan cara untuk tetap autentik di tengah dunia yang ramai. Mulailah perjalananmu untuk memahami kekuatan yang sebenarnya dan jadikan itu aset, bukan hambatan. Jangan tunggu lagi, segera temukan kekuatan di balik sisi antisosial kamu dan ubah itu menjadi potensi yang luar biasa. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika video ini memberikan kamu manfaat, silakan tinggalkan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.